Bagaimana kalau ada orang berkata kasar lalu kita membalasnya dengan perkataan yang kasar? Yang pertama, kalau ada orang berbuat jelek dengan kita, kita membalasnya berbuat jelek juga, maka kita sama dia sama aja. Nggak ada bedanya. Sama-sama orang yang jelek gitu. Sehingga bagaimana caranya? Ya kita harus ambil beda dong. Kalau orang itu sudah berbuat jelek, orang itu berbuat dosa, masa kita mau sama seperti mereka? Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Ya kita jangan sama seperti mereka. Artinya apa? Ya kita nggak usah membalasnya. Kalau seandainya ada yang berhak untuk membalas orang dengan kejelekannya, itu Allah serahkan. Dan Allah nggak buta. Allah tahu dengan apapun yang dikerjakan hambanya. Mau itu dalam keadaan terang ataupun dalam keadaan gelap. Mau itu ada manusia atau tidak ada manusia, Allah tuh tahu. Sehingga serahkan semuanya kepada Allah. Tapi kalau kita membalas, ya sama aja, tidak ada beda. Makanya kata Dr. Ustadz Bibsga Baharun, saya punya guru, beliau mengatakan, kenapa para wali-wali Allah, orang-orang soleh itu kalau dihina, mereka itu tidak pernah marah. Bahkan mereka mendoakan yang baik, bahkan bisa berbuat baik kepada mereka. Resepnya apa? Mereka itu di saat dihina, bahkan juga diberikan musibah, penyakit oleh Allah, yang mereka lihat itu bukan hinaannya, musibahnya, penyakitnya. Tapi yang beliau lihat adalah di balik ini akan mendapatkan suatu peningkatan derajat di hadapan Allah. Akan mendapatkan makom yang tinggi di hadapan Allah. Sehingga di saat orang menghina, nggak pernah marah. Diberikan musibah, penyakit sama Allah, nggak pernah komplain. Kenapa? Karena beliau melihat di balik ini saya akan dapat apa? Saya akan dimuliakan oleh Allah. Saya akan diberikan makom yang tinggi oleh Allah di akhirat. Makanya Sayyidina Husain itu pernah jalan dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya. Lalu ada satu orang, tidak tahu dari mana datang dengan dadakan mencaci maki Sayyidina Husain. Dan semua yang dimakikan kepada orang ini, Imam Husain tidak pernah mengerjakannya sama sekali. Sehingga sahabat-sahabat Imam Husain berkata, wahai Imam Husain, ini orang kurang ajar. Kalau kamu tidak mau berbuat, izinkan kami penggal kepala orang ini. Lalu kata Imam Husain, berikan isyarat jangan. Setelah puas mencaci maki Imam Husain, pulang pergi, Imam Husain jawab, ini sahabat-sahabat tadi yang meminta Imam Husain untuk membalasnya. Apa kata Imam Husain? Wahai sahabatku, kamu tahu siapa yang menggerakkan orang itu untuk mencaci maki saya? Allah. Lalu kalau aku marah dengan orang tersebut, hakikatnya saya marah sama siapa? Sama Allah. Bagaimana aku sebagai seorang hamba marah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayu gahru, tahu kayu gahru? Yang biasanya kalau acara dibakar itu kayu gahru. Kalau dibarengkan sama kayu-kayu yang lain, itu nggak kelihatan bedanya. Sama aja. Tapi kapan kayu gahru itu akan kecium baunya? Di saat dibakar. Orang itu akan mulia di saat dihina, dia bersabar, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak usah dibalas. Kalau kita dirasa tidak mampu, artinya kita takut akan terpancing, ya jangan di situ. Kita pergi, kita keluar. Jangan bertahan di situ. Kalau terapinya Imam Haddad, kalau kita marah, posisi berdiri, duduk kata Imam Haddad. Kalau duduk masih marah, tidur. Tidur masih marah, ambil air wudhu. Ambil air wudhu masih marah, sholat hajat 2 rakaat, maka akan hilang kita punya amarah. Nama wallahu a'lam bishawab.